Halo semuanya, masih di seri belajar Git. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar cara menggunakan Git, yaitu cara menggunakan Git init dan Git clone. Kali ini, setelah episode ini, kalian akan tahu cara menggunakan Git add, Git commit, dan juga .git ignore. Ketiga perintah ini adalah yang paling sering digunakan dalam sehari-hari saat melakukan coding. Seiring kalian terus menggunakan Git, perintah ini akan melekat di luar kepala. Jadi, jangan khawatir, Git memang dirancang untuk mempermudah developer, bukannya untuk mempersulit developer. Pentingnya Git add dan Git commit. Perintah ini sangat penting karena digunakan untuk mencatat perubahan yang terjadi pada file project. Jika kalian masih baru dalam menggunakan Git, disarankan untuk mencatat perintah-perintah ini agar tidak lupa. Sekarang kita akan mulai mempraktekkan command Git yang berikutnya. Sekarang kita memulai praktek. Teman-teman bisa membuka terminal atau menggunakan VS Code. Kali ini saya menggunakan VS Code karena lebih memudahkan untuk kita bisa melihat struktur file yang berada di sebelah kiri dan juga terminal yang berada di bawah, dan kita bisa memodifikasi file yang berada di sebelah kanan. Pertama-tama, teman-teman bisa mengecek apakah Git sudah terintegrasi dengan command line git status. Jika hasilnya not a Git repository, berarti Git belum terintegrasi. Bagaimana cara menginisialisasi Git? Teman-teman bisa menggunakan command line git init. Sekarang folder tersebut sudah menjadi Git repository dengan branch default yang bernama branch master. Sekarang teman-teman bisa menambahkan file baru dengan cara membuat file. Di sini saya menggunakan nama main.jsx. Teman-teman juga bisa menggunakan nama yang lain. Kemudian saya juga menambahkan utils.jsx. Kemudian misalkan di dalam project saya ingin membuat sebuah template untuk tampilan. Kemudian di dalam directory template saya menambahkan file index.html dan page HTML. Kemudian teman-teman bisa mengecek status di Git. Git status, file yang berwarna merah adalah file yang belum di-track atau untrack oleh Git. Untuk mulai memantau file, kita bisa menggunakan command line git add. Git add main.jsx dan nama file yang kita ingin pantau. Kemudian kita bisa cek lagi git status. File tersebut akan berwarna hijau yang menandakan bahwa sudah di-track oleh Git. Untuk memudahkan kita menambahkan lebih dari satu file atau semua file yang baru dibuat ingin langsung dipantau oleh Git, kita bisa menambahkan semua file sekaligus dengan command line git add -a. Dan kita bisa cek git status. Di sini semua file sudah di-track oleh Git. Dan teman-teman juga bisa menggunakan git add -all untuk menambahkan semua file yang ingin dipantau oleh Git. Tapi saya biasa menggunakan command line git add -a dibandingkan git add -all. Mungkin teman-teman bisa juga menggunakan git add -all ataupun juga git add -a. Setelah menambahkan file, saatnya mencatat perubahan.
dengan cara git commit -m dan pesan yang ingin kita gunakan. Misalkan saya di sini membuat pesan yang bernama initial commit. Sini kita akan mendapatkan hasil 4 file changes dan 0 insertion dan 0 deletion. Mana kita men-track yang namanya main.jsx, template, dan utils. Perintah ini akan menyimpan semua perubahan dengan pesan commit. Untuk melihat daftar commit yang sudah dibuat, kita bisa menggunakan git log. Di sini adalah daftar yang sudah kita buat pencatatan dalam perubahan. Di mana pesan yang saya buat adalah initial commit dan autornya adalah saya sendiri yang sebelumnya kita buat dalam git config sebagai nama user dan nama email. Dan tanggal perubahannya pada tanggal sekian. Untuk keluar dari git log ini, teman-teman bisa menekan tombol key. Misalkan di main.jsx, saya ingin membuat console.log, yaitu test main. Kita simpan. Kemudian di utils, saya juga ingin membuat perubahan console.log test utils. Kemudian kita simpan. Jika kita mengecek dengan git status, maka dua file tersebut belum di-track oleh git, yaitu file main dan utils. Untuk melakukan tracking lagi, teman-teman bisa melakukan git add -a, kemudian git status. Di sini main dan utils sudah di-track dan kita bisa membuat commit untuk mencatat perubahan. Git commit -m. Misalkan saya ingin menambahkan namanya test console. Kita bisa lihat git status. Di sini nothing to commit, di mana git sekarang keadaan bersih. Dan kita juga bisa melihat perubahan sebelum commit. Teman-teman, mungkin saya ingin melakukan clear dulu untuk membuat terminal menjadi bersih. Dan misalkan kita ingin modifikasi file utils. Di sini saya ingin menambahkan console.log test utils 2. Kemudian kita simpan. Untuk melihat perubahan sebelum commit, kita bisa menggunakan command line yang bernama git diff. Enter, di mana file utils mengalami perubahan yang sebelumnya console.log test utils dan ada pembaruan dengan console.log test utils 2, yang artinya Git sudah memantau project kita dan melihat sejarah perubahan yang sebelumnya. Untuk keluar, kita bisa menekan tombol key, dan kali ini kita juga bisa membuat Git supaya tidak memantau atau untuk mengabaikan file. Dan di Git ada yang namanya .gitignore yang berfungsi untuk mengabaikan file tertentu. Kita bisa membuat file .gitignore. Misalkan kita menambahkan file di root dengan nama test.log. Ya, kita git status, di mana kita memiliki bahwa file yang dimodifikasi ada di file utils dan ada untracked file yang dimana file baru yang belum di-track oleh Git, yaitu .gitignore dan testlog. Dan kali ini saya ingin membuat untuk Git tidak melakukan tracking pada testlog. Teman-teman bisa menambahkan di .gitignore dengan nama file test.log. Kemudian simpan.
Kita bisa melakukan git status, di mana test.log tidak akan di-track oleh Git. .git ignore berfungsi misalkan jika ada file tertentu yang tidak ingin dipantau oleh Git. Atau misalkan di sini kita memiliki lebih dari satu file log. Misalkan di sini saya buat main.log. Dan kita juga bisa membuat bintang.log yang artinya semua file yang berakhiran dengan log tidak akan di-tracking oleh Git. Kita bisa lihat dengan git status, file tersebut tidak akan di-track oleh Git. Dan juga teman-teman bisa mengabaikan semua file yang berada di dalam satu directory. Misalkan di sini kita membuat directory yang bernama build. Dan di dalam build ini ada yang namanya test.html dan juga build.jsx. Jika kita git status, kita akan melihat bahwa folder build belum di-track. Dan sekarang kita ingin mengabaikan folder build untuk tidak dipantau oleh Git dengan cara menambahkan build dash. Kita simpan. Kita bisa menggunakan git status untuk melihat perubahan di mana semua file dalam directory build tidak akan ikut di tracking oleh Git atau diabaikan oleh Git. Sekarang kita bisa menambahkan, sekarang kita ingin .git ignore dipantau oleh Git. Kita bisa menambahkan git add -a, kemudian git status. Sekarang teman-teman bisa melakukan pencatatan pada modifikasi file yang berada di utils dan adanya penambahan file .git ignore dengan git commit -m add .git ignore and modify utils. Kemudian kita enter. Sini kita mendapatkan di mana kita membuat file .git ignore. Di episode ini teman-teman sudah bisa menggunakan yang namanya git add yang berfungsi untuk menambahkan perubahan. Kemudian ada git commit untuk melakukan pencatatan perubahan dan pesan dalam perubahan. Dan juga ada namanya git log untuk melihat semua pesan commit yang sudah kita buat. Kemudian ada yang namanya git diff yang dimana kita bisa mengecek isi perubahan yang kita buat. Dan ada juga .git ignore yang berfungsi untuk membuat Git tidak memantau file atau directory tersebut. Di episode berikutnya kita akan belajar tentang branch atau cabang. Tetap semangat karena sebentar lagi kalian akan menjadi ahli dalam menggunakan Git. Sampai jumpa di episode berikutnya.